Jamaah yang dimuliakan Allah, dari kesempurnaan takdir Allah Subhanahu wa taala untuk kita nikmati dalam medan perjuangan hidup kita di atas muka bumi Allah, yaitu adanya nafsu atau hawa nafsu. Sejatinya jamaah yang dimuliakan Allah, nafsu atau hawa nafsu ini untuk mengangkat harkat, martabat dan jati diri kita, baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun di hadapan makhluk Allah lainnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih. Barang siapa yang takut akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan juga ia mengekang dirinya dari terjebak hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Sesungguhnya surgalah balasan yang Allah berikan untuk dia, tempat tinggal yang layak ditempatinya. Surat An-Nazi'at 40 sampai 42. Jamaah rahimakumullah, kita ingat dalam sebuah riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di hadapan para sahabat sepulang beliau dengan para sahabat dari perang Badar Kubra. Beliau berkata, "Kita baru saja kembali dari perang yang kecil, wahai sahabatku, dan kita akan menuju kepada peperangan yang besar." Lalu sahabat bertanya-tanya, padahal mereka merasakan perang yang baru selesai itu adalah perang yang sangat dahsyat dan berat. Sahabat-sahabat bertanya kepada beliau, "Mana perang besar itu, wahai Rasulullah?" Lalu Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW menjawab, yaitu perang melawan hawa nafsu. Jamaah yang dimuliakan Allah, manusia, kita semua termasuk di dalamnya. Tubuh kita ini terdiri dari dua unsur, jasmani dan rohani. Rohani kita dilengkapi dengan ruh, akal, pikiran, kolbu atau sanubari, dan keempat yaitu nafsu. Agama Islam dengan Al-Qur'annya menjelaskan kepada kita dengan tegas, terang benderang tentang berkaitan hawa nafsu ini. Begitu juga dengan jenis-jenis nafsu. Ada 7 yang dijelaskan oleh ulama, 4 diantaranya disebutkan secara eksplisit dalam kitab suci Al-Quran oleh Allah SWT. Pertama, nafsu ammarah, yaitu nafsu yang selalu membujuk kita supaya terjerumus dalam keburukan dan durhaka kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Lihat dalam surat Yusuf, kita perhatikan dengan baik-baik. Yang kedua adalah nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang selalu mengajak kita untuk menjalankan perintah Allah dengan baik dan juga menjauhi larangannya. Namun kadang-kadang kita masih juga sering terpelesetnya. Yang ketiga adalah nafsu mutmainnah, yaitu nafsu yang bersih dari kotoran-kotoran yang halus, dan kita memiliki sifat-sifat terpuji, mengganti sifat-sifat yang jelek menjadi sifat-sifat yang baik. Tapi ini juga masih rawan dari syirik khafi, rawan dari penyakit syirik yang tersembunyi seperti riya dan lain sebagainya. Yang keempat, jamaah yang dimuliakan Allah, yaitu nafsu mulhamah, yaitu nafsu sudah tahan dari jebakan-jebakan setan, kotoran-kotoran hidup dunia, namun kita belum bisa 100% lepas dari nafsu yang ini. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, yaitu nafsu radiyah,
nafsu radiyah, yaitu nafsu yang ridho akan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam adalah nafsun mardiyah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketujuh adalah nafsun kamilah, nafsun yang sempurna. Insyaallah kalau sudah sampai tingkat nafsun kamilah, kita sudah mengetahui ma'rifatullah, hidup kita bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. 4 yang Allah sebutkan dalam kitab suci Allah secara eksplisit diantaranya adalah nafsun ammarah, nafsun mutmainnah, nafsun radiyah, nafsun mardiyah. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu menjebak kita untuk terjerumus ke dalam jurang dosa. Kita selalu harus bijak dan sadar betul akan eksistensi takdir Allah nafsu ammarah ini. Nafsu ini dan macam nafsu yang lainnya memiliki efek atau pengaruh yang sangat luar biasa sekali dalam mengangkat ataupun sebaliknya menghancurkan derajat, harkat, martabat kita semuanya. Khususnya kita waspada terhadap nafsun ammarah bisu. Jamaah yang dimuliakan Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Minhajul Abidin menjelaskan bahwa nafsu itu laksana hewan yang liar, tidak bisa dijinakkan. Demikian nasihat beliau untuk kita selalu ambil peduli tentang nafsu ini. Maka ulama sekalian menjelaskan kepada kita beberapa tips agar kita dapat mengendalikan nafsu-nafsu kita ini. Di antaranya nafsu yang dapat kita kendalikan dengan mengekang dengan tegas kemauan yang besar dan niat yang kuat, hasrat, keinginan nafsu, hawa nafsu kita, tidak menuruti apa yang dibisiki oleh nafsu kita kalau kita terjerumus ke dalam jurang kenistaan. Ibarat binatang atau hewan yang bandel, ia akan menjadi lemah, akan menjadi jinak jika makanannya kita kurangi. Makanannya sedikit demi kita ambil. Itulah dalam rangka kita mengekang hawa nafsu. Kita menjinakkan jiwa kita dengan banyak-banyak. Kata pertama adalah istighfar pada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita dibisiki oleh setan untuk terjerumus ke dalam jurang nafsu kita. Zikir dengan berbagai macam caranya. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, yang dapat kita lakukan untuk mengekang, terhindar dari terjerumus nafsu ammarah ini, memberi beban yang berat pada nafsu tersebut. Dengan apa? Yaitu dengan riyadhah al-ibadaniyah, dengan ibadah-ibadah, latihan-latihan spiritual yang giat dan sungguh-sungguh, seperti saum, membaca Al-Quran, solat-solat sunat, bersedekah, melakukan amal-amal sosial kebajikan dan lain sebagainya. Ibarat keledai, jika ditambah keledai dalam perjalanan kita beban muatannya dan makanannya sedikit kita kurangi, maka keledai yang membantu kita dalam perjalanan tersebut akan tunduk dan menurut serta patuh kepada tuannya. Demikian kita juga, kalau nafsu kita sudah kita tundukkan, insya Allah kita akan selalu berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, yang ketiga yang dapat kita lakukan yaitu memohon selalu pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengaitkan segala macam tindak tanduk perjuangan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mengikutinya dengan merendahkan diri, tawadu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan siapa-siapa, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Juga doa yang diajarkan kepada kita, a'tini
ma'rifatak, a'tini ma'rifatak wa mahabbatak. Ya Allah, berikanlah hambamu ini ilmu tentang engkau, supaya hambamu tunduk kepadamu dan cinta akanmu, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah, maka tidak ada jalan lain kita untuk dapat lepas dari cengkeraman, jebakan, serta jeratan nafsu yang selalu menggoda kita untuk terjerumus ke dalam dosa-dosa dan berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalika. Mudah-mudahan kita dijaga Allah taala untuk dapat menjaga jiwa raga kita supaya tidak terjerumus dari jeratan jebakan nafsu yang selalu mengintai kita setiap harinya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum.